Belum ceramah minta panjer duluan, udah panjer malah kagak datang. Kata Bang Boy itu namanya Ustadz sial dangkal. Kadang-kadang maaf pada Ustadz belum ceramah masang tarif 10, 20, 30 juta. Kalau kita ngundang ceramah ada yang masang tarif lawan. Kualat, nggak bakalan kualat. Kenapa? Dia tuh bukan ustadz, dia itu mukanya doang ustadz, hatinya iblis, obud dunia wa karahiyatul maut. Udah cinta kepada dunia, dia lupa sama mati. Minta pasang tarif ceramah 10, 20, 30 juta, tunjuk di depan mata dan hidungnya. Hai kau ustadz, engkau adalah pewaris lidah Rasul, engkau adalah penyambung lidah Rasul. Rasul berdakwah dengan keringat dan air mata yang bercucuran. Kenapa kau pasang tarif? Engkau adalah koruptor ayat-ayat Allah, dan engkaulah nanti orang yang pertama kali mimpin orang kafir masuk ke dalam api neraka. Lawan. Kalau kagak berani, panggil saya aduin biar pada berantem dah. Enggak, kalau sama saya pasti saya tegur siapapun orang. Doain aja biar nanti saya menjadi menteri agama. Amin. Amin, amin, amin. Amin. Tenang aja pokoknya kalau saya jadi menteri agama, ini kampung tiap tahun pergi haji gratis. Naik getek. Apalagi kalau saya yang jadi presiden Bang Boy ya. Mantap Bang Boy, saya angkat jadi menteri peranan wanita. Amin. Yang pintar jangan sombong dengan yang bodoh. Kenapa disebut pintar? Karena ada yang bodoh. Kalau nggak ada yang bodoh nggak bakalan disebut dengan pintar. Ada guru karena ada murid. Kalau nggak ada murid nggak bakalan disebut dengan guru. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Sehebat dan sepintar apapun manusia Allah berikan ilmu, hanyalah bagaikan setetes air di atas lautan. Yang pintar jangan sombong dengan yang bodoh. Begitu juga minta maaf perempuan yang masih muda, cantik, cakep, jangan sombong dengan yang jelek. Sebab disebut cantik karena ada yang jelek. Kalau nggak ada yang jelek nggak bakalan disebut dengan cantik. Masih muda cantik, kalau jalan laki-laki ngegoda. Coba kalau udah jadi nenek-nenek, jangankan laki-laki, laler aja minggir. Ya Pak ya, betul nggak? Betul. Yang naik mobil jangan sombong dengan yang naik motor. Kenapa? Mobil ada kerusakan, biasanya yang nolong betulin itu yang naik motor. Yang naik motor jangan sombong dengan yang naik sepeda. Kenapa? Kalau motor jatuh biasanya itu yang nolong yang jalan kaki atau yang naik sepeda. Begitu juga yang jalan kaki jangan sombong kepada sesama pejalan kaki. Kiri kanan ada orang, bungkukkan kita punya badan, umbarlah kita punya senyum. Ucapkan, permisi saya numpang lewat. Bahasa itu nggak bayar, bahasa itu gratis. Justru Allah ciptakan kita punya mulut. Falyakul khairan aw liyasmut. Untuk bicara yang baik, kalau nggak baik, diam. Berapa banyak kasus pembunuhan, pertumpahan darah terjadi. Kenapa? Karena nggak mampu menjaga lisannya dengan baik. Ingat, salamul insan bil lisan. Manusia selamat itu dengan ucapan. Konon orang bilang lidah lebih tajam daripada tetangga. Nah ibu bapak adalah rahimakumullah. Nih, hidup manusia di alam dunia jangan sombong. Makanya saya sebenarnya pengen banget ya kiai ulama di Indonesia ini jangan lebay hidupnya. Kemarin apa ya, ba'da isya apa ba'da asar saya dijemput ceramah. Apa dia bilang, kiai saya pengen banget jemput kiai di daerah Manggarai. Terus tapi saya nggak punya mobil. Yang lain pada mau jemput Pak Kiai pakai mobil. Saya bilang jemput saya pakai motor. Ada motor, ada pakai motor saya dijemput. Heboh panitia. Kiai Jeti ceramah mau dijemput pakai motor. Kata saya udah bagus pakai motor. Coba zaman Nabi pakai onta. Pakai onta kapan nyampe nya? Nggak boleh manusia hidup itu di alam dunia
dengan penuh kesombongan. Buat apa hidup di dunia ini bakalan sombong? Sebab hakikat manusia akan mengalami kematian. Kita nih bakalan mati, Bang Boy. Kita nggak tahu kapan dan dengan apa kita mati. Sekarang kalau Allah pengen bikin mati bareng-bareng nih sekarang gampang. Ketika diadakan selamatan tahlil 3 hari atas wafatnya Bapak Cok Yosap John di Petamburan, tiba-tiba terjadi musibah tanah longsor, bangunan ambruk. Besoknya masuk koran, masuk TV di Petamburan. Ketika diadakan tahlil hari ketiga almarhum Bapak Cok Yosap John, tiba-tiba terjadi musibah tanah longsor, bangunan ambruk. Semua yang hadir mati kecuali satu yang hidup. Siapa? Penceramahnya. Ini bukannya curang, gue yang ngomong, gue yang ngatur. Kita bakalan mati. Ya Allah, Imam Al-Ghazali menyatakan, andaikan manusia yang telah meninggal dunia pada saat digotong, itu kalau kita tahu jeritanya dia tuh lagi nangis minta dihidupkan kembali. Dan ketika orang sudah masuk ke alam kubur, itu bagaikan orang itu dicemplungin di laut tanpa alat pengaman, tanpa kapal, tanpa alat apapun juga. Engap-engapan itu jenazah yang ada di alam kubur. Buat apa hidup kita ini sombong? Kita bakalan mati. Kapan dan dengan apa kita mati itu kan rahasia Allah. Tapi yang jelas malaikat Israel itu tengah menanti untuk mencabut nyawa kita. Makanya hidup manusia di alam dunia tidak boleh sombong. Tidak boleh sombong. Hari ini kita mampu untuk sholat sendiri. Maaf kalau mati terbujur kaku kita disolatkan. Hari ini kita mampu untuk mandi sendiri. Saat mati terbujur kaku kita dimandikan. Luka koreng yang selama ini kita tutupi di tubuh, luka borok yang selama ini orang lain tidak tahu ada di tubuh kita, tapi pada saat kita meninggal dunia dan pada saat dikuburkan, itu orang-orang melihat luka koreng borok kita. Orang jadi tahu. Kenapa? Karena kita sudah tidak berdaya. Hari ini kita mampu untuk berjalan sendiri. Saat mati kita digotong. Dibawalah kita ke liang lahat, ditutuplah kita dengan papan, ditindihlah kita dengan tanah. Gelap, iya gelap. Jangankan di alam kubur, di rumah mati lampu kita sudah bingung bukan main. Padahal mata masih bisa memandang, lisan masih dapat berbicara, telinga masih dapat mendengar, tangan kaki bisa bergerak. Kita di alam kubur sudah bingung bukan main. Pada saat itu rayap-rayap menghisap darah kita, menggeragoti daging kita. Di mana gagahnya manusia? Di mana hartanya itu manusia? Di mana pangkat jabatan manusia? Kita hanyalah tulang belulang, bangkai yang tiada artinya. Makanya kalau kita sadar suatu saat kita bakalan mati, coba kapan-kapan adakan praktek mati. Gimana praktek mati Pak Ustadz? Jam 1, jam 2 malam masuk ke kamar, tutup pintu, matikan lampu, cahaya yang masuk ke dalam kamar kita tutup, gelap gulita kita sendiri di dalam kamar. Lepas baju kita, lucuti celana kita, telanjang bulat kita sendiri di dalam kamar. Bedaki wajah kita, lalu balut seluruh badan kita dengan kain putih. Kita mendengkur ke atas laksana orang mati. Dalam hati tentu kita berpikir, ya Allah, mati-matian udah serem, apalagi mati beneran. Manusia hidup, maaf, di alam dunia tidak boleh tidak boleh Bapak, Ibu, adik sekalian rahimakumullah. Ada 3 amanat yang disampaikan oleh Rasulullah buat kita nih calon jenazah, buat kita nih yang bakalan mati. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min 3, kata Rasul.
Kalau manusia udah meninggal dunia, terputus amal ibadahnya, nggak bisa ada yang nolong kecuali 3. Apa? Yang pertama sodakotin jariyah. Sodakoh jariyah. Sodakoh itu artinya memberikan sesuatu di jalan Allah. Jariyah artinya mengalir terus. Maksudnya apa? Kita yang jadi pedagang, kita yang jadi karyawan, kita yang jadi pengusaha, ada rezeki kita kumpulin. Setelah duitnya kumpul, kita beliin semen, kita beliin keramik, kita beliin pasir, sumbang ke masjid dan musola. Allah cabut kita punya umur, maka kita duduk manis, pahala terus mengalir buat kita. Kenapa? Orang bisa sholat itu karena keramik dari kita. Orang bisa sujud menghadap kepada Allah itu karena semen dari kita. Orang bisa munajat kepada Allah itu karena pasir dari kita. Ini namanya sodakotin jariyah. Makanya kalau kita ada rezeki, jangan sayang-sayang, jangan basi-basi. Sodako. Coba saya mau nanya nih, tolong jawab yang jujur ya. Saya tanya nih, kalau ada yang bisa jawab nih, handphone saya ambil dua-duanya. Ayo, mana yang bagus, orang kaya pelit sama orang miskin medit? Mana yang bagus? Orang kaya pelit sama orang miskin medit, mana yang bagus? Kagak ada yang bagus, kesrek semua. Orang kaya pelit, kayaknya aja pelit, apalagi miskinnya. Orang jangankan miskinnya, kayaknya aja pelit. Orang kalau udah kena penyakit pelit minta maaf. Jangankan hartanya kita minta, dosanya kita minta, kagak dikasih. Tuh kalau manusia udah kena pelit. Makanya Allah punya sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, pengasih dan penyayang. Ayo kita wujudkan, kita realisasikan dalam hidup kita. Kita nggak tegaan sama orang, pasti hidup kita berkah. Ini sifat manusia yang paling jelek nih Pak. Nih ya, sifat manusia yang paling jelek. Ada orang kaya dia meriang, ada orang miskin girang. Jeleknya manusia tuh. Ada orang miskin dia girang, ada orang kaya dia meriang. Udah jeleknya manusia. Ada orang yang kaya, gue tahu tuh kayaknya kenapa, ngepet di Gunung Kidul. Ada orang yang miskin, makan tuh batu direbus. Itu jeleknya manusia. Seharusnya gimana? Ada orang yang kaya, alhamdulillah orang itu kaya. Mudah-mudahan kalau dia jadi orang kaya beneran mau sedekah ke anak yatim. Ada orang yang miskin, ya Allah kasihan banget itu orang miskin. Ya Allah kalau aku diberikan uang, aku pengen sumbang tuh anak yatim yang miskin. Kita niatnya baik. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiba. Allah itu baik, senang kepada orang yang punya niat baik. Sedekatin jariyah. Iblis pernah ditanya sama Nabi Muhammad. Kenal iblis? Iblis ditanya sama Nabi Muhammad, Iblis, ya Rasul, yang kau paling benci di alam dunia ini siapa? Enak banget iblis jawabnya, orang yang rajin sedekah. Nabi Muhammad kaget, loh, kan orang yang bersedekah bagus, kenapa kau benci? Begini ya Muhammad, orang kalau rajin sedekah itu yang pertama hartanya nggak pernah berkurang, makin bertambah. Itu kata iblis. Orang kalau rajin sedekah itu duitnya bukan tambah berkurang, makin bertambah. Apalagi kalau uangnya itu dikasih anak yatim. Anak yatim jangankan kita santunin, kita elus aja kepalanya, itu pahalanya sebanyak rambut anak yatim itu sendiri. Ini masih bulan Muharram nih. Kalau ada rezeki, kasih tuh anak yatim duit. Sebabnya apa? Ngelus kepala anak yatim, pahalanya sebanyak rambut anak yatim itu sendiri. Mumpung bulan Muharram. Ya tapi jangan mentang-mentang ngelus kepala anak yatim, ntar ngelus mulu kerjaan. Gak boleh melihat anak yatim lewat tim sini. Kenapa? Lo gak punya bapak? Mana pala lo? Nih, diuung-uung itu rambut yatim. Santunin. Yang kedua kata iblis, aku benci kepada orang yang rajin sedekah. Kenapa? Temannya banyak.
Biasanya orang kalau baik banyak temennya, Pak. Dan yang ketiga, orang kalau rajin sodako itu ada jurang pemisah antara dirinya dengan yang namanya neraka.